Hai. Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya sayangku ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau general reading ya. General reading kita mau ngobrol-ngobrol tentang dia yang meninggalkan kamu tanpa pesan. Pergi begitu saja, menghilang tiada kabar ya. Kita pengen tahu ngapain sih dia melakukan itu dan apa yang terjadi pada jiwanya sehingga dia melakukan itu kepada kamu ya sayang. Dan tentu saja namanya general reading tidak mungkin resonate dengan semua orang. Hanya energi yang paling dominan saja yang ditangkap kali ini sayangku. So be wise ya. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kritis dan logis ya. Karena nggak mungkin kan semuanya kembar dan mengalami hal yang sama ya. Jadi kamu silakan pilih mana yang resonate buat kamu. Well, thank you banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. I really appreciate it ya. Aku benar-benar menghargai. Aku mau kirim energi cinta buat kamu yang udah setia bolak-balik ke channel aku. I love you. Aku kirim energi cinta buat kamu ya. Silakan ditangkap. Oke. Ya. Dan yang belum subscribe ditunggu ya. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung ya. Oke, let's see. Apa yang terjadi pada dia ketika mengapa dia meninggalkan kamu? Why? Apa yang terjadi di dalam batinnya saat itu? Oke. Oh. Di sini ada kartu soulmate, soul connection, partnership agreement, ada soul contract. Pertemuan denganmu adalah sebuah perjanjian jiwa. Bukan satu alasan, bukan satu kebetulan ketika kalian bertemu dan kemudian menjalin kasih sebagai satu pasangan. Sama sekali bukan satu kebetulan. Kontraknya adalah either kamu yang memberikan pelajaran kepada dia atau dia memberikan pelajaran kepada kamu. Kamu yang mengantarkan dia atau dia mengantarkan kamu. Ada perjanjian jiwa dari kehidupan sebelumnya, ya. Kalian adalah seseorang yang memang harus bertemu kembali untuk menyelesaikan pelajaran masing-masing. Oh. Fear of abandonment issue. Chaser in codependent relationship. Oh. Dia sebetulnya adalah seorang korban. Ya, mungkin saat ini memang kamu gitu yang jadi korbannya ya. Pelaku dan korban itu cuma bolak-balik. Dan pada saat berhubungan dengan kamu mungkin dia menjadi pelaku, tapi sebelum menjadi pelaku dia juga adalah seorang korban. Korban dari apa? Di sini ada kartu keluar, jadi dia ada kayak takut untuk ditinggalkan. Ada perasaan takut ditinggalkan. Ada perasaan tidak aman di dalam dirinya yang terdalam ya. Ini biasanya terjadi karena melihat rumah tangga kedua orang tuanya yang tidak harmonis. Atau mungkin dia pernah ditinggalkan oleh ayahnya, oleh ibunya. Atau bahkan dia sendiri mungkin pernah mengalami satu kegagalan percintaan di mana dia ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi pada waktu itu. Dan akibatnya terbentuklah satu belief yang salah, satu paradigma yang salah. Ya, sehingga dia meninggalkan kamu pada akhirnya. Itu yang terjadi. Masih. Ya sebetulnya kasihan. Karena dia sebelumnya adalah korban sakit gitu ya. Dan ya dia memiliki beberapa pilihan. Dan pada akhirnya dia mengira bahwa dia bisa lebih berbahagia dengan orang lain selain kamu. Jadi dia mungkin berpikir bahwa ketika dia memilih orang lain, dia akan lebih bahagia. Ya, ini dia meninggalkanmu karena orang lain ya.
making healthy choices in love and life. Oke. Mungkin kalau tidak ada orang lain, dia juga memiliki satu pilihan yang lebih baik untuk hidupnya ya. Yang jelas dia memilih satu jalan atau satu langkah yang dia pikir dia akan hidup lebih baik dan lebih bahagia dengan pilihannya tersebut. Oke. One-sided relationship. Well, sayangku, kamu perlu berbesar hati bahwa memang saat ini tidak ada rasa yang berbekas di dalam hatinya buat kamu. Jadi di sini ada one-sided relationship ya. Dia sepertinya memang sudah kalau melupakan enggak ya, tapi dia sudah menghindari kamu. Dia sudah tidak mau lagi bersama dengan kamu dan mungkin beberapa dari kamu bahkan sudah diblokir. Beberapa dari kamu mungkin sudah ditutup komunikasinya segala cara oleh dia ya. Dia merasa mungkin justru cara kamu untuk menghubungi dia itu adalah sesuatu hal yang mengganggunya. Tapi yang jelas dia tidak ingin lagi kontak atau berhubungan kembali dengan kamu. The sword and the rose, clarity, truth, revelation, honor, protection, power. Tapi tak perlu khawatir, suatu saat kebenaran itu akan terungkap. Suatu saat dia akan menyadari kok, bahwa yang dia lakukan itu salah. Suatu saat, entah kapan, ya, suatu saat kejelasan itu akan muncul, dia akan mengerti bahwa yang dia lakukan itu adalah tindakan seorang pengecut. Tindakan coward ya. Ya, kalau nggak coward apalagi? Ya, pergi tanpa penjelasan, pergi tanpa kabar. Melukai orang itu jelas sebuah tindakan seorang pengecut. Saat ini dia tidak menyadarinya, bahkan dia mungkin tidak tahu. Dia tidak aware terhadap hal tersebut, tapi one day, suatu hari, suatu saat, dia akan menyadarinya. Dan mungkin suatu hari, entah kapan, ketika dia menyadari kesalahannya, mungkin dia sudah mengalami banyak kejadian yang berdarah-darah dan kemudian dia ingat kamu. Ada kemungkinan suatu saat, entah kapan, dia akan mencari kamu untuk meminta maaf. Ya. Oke. See, di sini ada talking. Suatu saat, dia akan mencari kamu kembali. Suatu saat, dia akan datang kepada kamu untuk menjelaskan kenapa dia pergi. Suatu saat, dia akan meminta maaf, ya. Karena dia menyadari bahwa ternyata perbuatannya itu memiliki pengaruh atau dampak dalam hidupnya. Ya tentu saja. Menyakiti orang, satu tindakan yang tidak bertanggung jawab, itu menghancurkan dirinya sendiri. Jadi kamu tidak perlu merasa sedih, takut, marah. Nggak perlu ya. Saat ini yang perlu kamu lakukan adalah menyembuhkan hati kamu, batin kamu sendiri. Perkara dia yang sudah meninggalkan kamu, serahkan kepada semesta, serahkan kepada Tuhan. Biarkan semesta yang mengurusnya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya saat dia meninggalkan kamu, dia tidak menghancurkan hidupmu. Dia sedang menghancurkan hidupnya sendiri, ya. Dan kamu tidak perlu mendoakan dia untuk kena karma atau apa, nggak perlu, ya. Biar semesta yang mengurusnya. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, dia tidak bisa mengingkari ada rasa bersalah dan rasa bersalah itulah yang menghukumnya dan akhirnya membuat kehidupannya acak adul. Membuat hidupnya berantakan. Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan dan yang terpenting bagi kamu adalah kamu urus batin kamu sendiri karena kebencian atau ketidakmampuan untuk memaafkan hal itu tidak menghukum dia sama sekali, tapi itu akan menggerus diri kamu dari dalam ya, itu akan menggerogoti diri kamu dari dalam. Bisa impact ke kesehatan, rezeki atau bahkan cinta.
ya cinta yang berikutnya. So, sayangku, sembuhkanlah jiwamu ya. Sembuhkanlah jiwamu. Saya akan beri satu terapi sebagai closing penutup ya. Silahkan menyendiri di satu ruangan tertentu ya. Tutup kunci pintunya, boleh nyalakan musiknya, dan duduk bersila, duduk seperti posisi meditasi ya. Punggung tegak, kepala tegak, lalu pejamkan mata, tarik nafas panjang, kemudian lepaskan perlahan-lahan melalui mulut, rileks semuanya, rasakan bahwa kepala rileks, pundak rileks, rahang rileks, kaki dan tangan rileks, semuanya rileks ya. Rileks selama kamu bayangkan dia hadir di hadapanmu. Kamu bayangkan wajahnya, suaranya, rambutnya, tatapan matanya. Kamu panggil dia dengan namanya, tanggal lahirnya. Ya. Lalu kamu katakan kepada dia, terima kasih atas pelajaran yang kamu berikan dalam hidupku ya. Aku belajar tentang memaafkan, aku belajar tentang unconditional love, tentang cinta tanpa syarat. Maafkan aku dan aku memaafkanmu. Aku mengasihimu, aku menyayangimu, dan aku menerima kamu adanya. Aku pun menerima diriku sendiri. Aku pun memaafkan diriku sendiri. Sekarang pergilah dari hidupku. Silahkan pergi. Lalu bayangkan bahwa dia balik badan, berjalan menjauhi kamu. Kamu melihat punggungnya dan makin lama sosoknya semakin kecil dan lama-lama hilang di telan kabut. Kamu katakan, selamat jalan, selamat jalan, selamat jalan. Ya, kamu katakan, kamu boleh ekspresikan dengan dada-dada apa gimana ya. Lakukan ini setiap kali kamu merasa berat untuk move on, setiap kali kamu merasa marah, setiap kali kamu merasa dendam, merasa terluka, lakukan ini. Lakukan ini ya. Ini untuk memperingan, untuk menyembuhkan batin kamu sendiri ya sayangku ya. So, buat kamu yang sedang terluka jiwanya, hanya ada satu sosok yang bisa membantumu untuk sembuh, yaitu diri kamu sendiri. Oke? Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku ya. Tapi kalau misalnya tidak resonate, then it's okay. Sekali lagi karena sifatnya adalah general reading. Dan jika kamu ingin melakukan personal reading atau private reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Setiap konseling dengan saya sifatnya adalah interaktif dan selalu disertai oleh solusi, saran, teknik, terapi, ataupun amalan sesuai dengan kebutuhan klien ya. Oke, dan tentu saja berbayar sayangku ya. Namun kalau misalnya Bunda budget saya terbatas, kamu boleh nyalakan loncengnya. Sesekali saya akan mengadakan live reading. Tunggu PPKM selesai ya sayangku ya. Nanti akan ada live reading, jadi nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan, oke? Well, kesayangan, iya, aku berdoa agar kamu menemukan cahaya dalam perjalananmu dan menjadi cahaya itu sendiri. I love you, bye-bye.